Halo sobat, ketemu lagi sama aku Uncle Win di channelku Win Java Vlog. Salam sejahtera, salam sehat dari Amerika. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia saat ini. Begitu juga Uncle Win di sini ya di Amerika dalam keadaan baik-baik saja. Ya ini badan udah sehat sekarang karena baru saja sakit ya hampir 2 minggu saya kena flu, nggak tahu kena apa itu flu apa, but waktu aku tes ya ternyata positif kena COVID, but dulu pernah kena COVID tapi ini rasanya beda, but mungkin karena setiap saat itu ada varian baru, mungkin ini juga varian baru. Jadi hampir 2 minggu itu di rumah melulu, nggak keluar rumah hampir-hampiran. But sekarang ya ini masih hidung ini masih terluka, somehow hidungku ini yang sebelah kayak kena infeksi sampean, kayak apa ya itu namanya, ya kayak infeksi lah begitu sampean. Jadi take longer sembuh itu, take time untuk sembuh ya. Pergi ke dokter ya, itu dokter juga tidak mau menemui ya, anehnya dia ambil pembayaran tapi waktu menemui itu dia tidak mau menemui, disuruh kembali ke dalam mobil, terus dokternya itu make a video call. That is ya memang tidak pertama kali terjadi begitu ya. Sejak adanya COVID ini, dokter itu kalau kita kena flu atau dikira kita kena COVID itu langsung begitu. So and then habis itu aku tes, ternyata dia bilang oh positif COVID, and then ya udah tinggal di rumah. Padahal aku udah dapat suntik ya, imunisasi, suntik Johnson juga dapat booster sekali, but ternyata flu itu memang kalau ada varian baru kita tetap aja kena. Makanya dari sini bisa diambil hikmahnya ya, hati-hati aja. But memang tidak separah waktu pertama kali, but cuman berat sekali, memang flu-nya itu rasanya berat sekali, tubuh terasa lelah dan just berat sekali. Aku harapkan kalian semua tidak pernah merasakan yang aku rasakan. Cerita anyway ya. Dalam kesempatan ini aku mau kasih update tentang berita di Amerika. Itu gimana saat ini, tentang imigrasi, tentang ekonomi di Amerika juga. Cerita-cerita dikit ya keadaan di Amerika sehingga teman-teman yang ingin datang ke Amerika tahu dan prepare, Jadi kalau kita prepare sebelum pergi ke suatu tempat kan jadinya kita tidak kaget ya, jadinya kita tidak akan belepotan bingung, karena kita udah persiapkan diri, right? Oke, anyway, sebelumnya perkenalkan, nama saya Win, saya dari Tulungagung, Jawa Timur. Dan saya sekarang udah menetap dan tinggal di Amerika. Ceritanya banyak, ceritanya ada di video-video saya sebelumnya. Awalnya saya juga datang sebagai illegal imigran. Oh, awalnya saya datang sebagai turis. Jangan salah ya kan. Jadi awalnya saya datang sebagai turis, but akhirnya saya overstay sampai 7-8 tahun. Akhirnya saya bisa merubah status. Ceritanya ada di video saya yang lain. Jadi kalau Anda ingin tahu ceritanya boleh silakan tonton video saya yang lain. Oke, dan yang terima kasih juga bagi teman yang udah subscribe dan kasih support, karena harapan saya semoga info-info yang saya berikan ini bermanfaat, one in another. Bagaimanapun juga akan ada di YouTube, right? So jikalau ada orang butuh informasi
itu kalian bisa akses. Nah, paling tidak kalian punya referensi, kalian punya apa ya? Bisa mengambil cerita atau pengalaman dari seseorang yang pernah mengalami. Nah, tidak seperti saya dulu, saya dulu awalnya itu ke sini just modal nekat ibaratnya. Tidak ada kayak mau tanya siapa, mau cari info dari mana, waktu itu tidak ada. But paling tidak dengan saya mengupload info sekarang ini ya, kasih info kalian, semoga aja ada manfaatnya. Jadi Anda punya paling tidak punya gambaran lah. Amerika itu gimana sekarang, right? So semoga itu ada bermanfaat bagi kalian, itu saja. Oke, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe sehingga Uncle Win channelnya bisa berkembang dan bisa banyak yang diceritakan, dan that is will make me happy, make anyone happy anyway, right? Thank you so much. Oke, juga saya mau ucapkan selamat, ya. Ucapkan selamat bagi teman-teman yang visanya lolos, ya kan? Ya kan, Anda lihat, Anda tonton videoku yang sebelumnya. Di situ saya ceritakan gimana caranya agar Anda tuh lolos untuk mendapatkan visa, karena visa turis itu memang untuk saat ini visa yang paling mudah didapat sebenarnya. Tapi memang syaratnya harus kalian penuhi, banyak syaratnya harusnya. Tapi itu semuanya itu saya udah upload di video yang saya lalu. Silakan Anda tonton, silakan Anda cari di sana. Banyak info yang penting, banyak tip-tip yang penting, dan semoga Anda berhasil waktu mengajukan visa ke Amerika. Alright, oke, let's go kembali update tentang berita di Amerika. Mungkin Anda dengar ya, sejak perekonomian dunia ini agaknya terombang-ambing, banyak negara-negara dimanapun mengalami inflasi, juga termasuk Amerika. Dan Anda mungkin mendengar juga terakhir-akhir ini ada beberapa bank di Amerika ya, namanya what the name the bank? Silicon Valley Bank yang ada di Amerika itu termasuk bank yang besar, tiba-tiba ngalamin kolap atau dia mengajukan bankruptcy. And then itu adalah, dan juga ada lagi beberapa bank yang ada di New York sana juga mengajukan bankruptcy. Well, dalam suatu perekonomian dunia ya, saya tidak ahli ekonomi, but dengan adanya beberapa bank, yang kolap, itu artinya menandakan bahwa perekonomian di negara itu tidak sehat. Ya memang kan sudah saya ceritakan dari awal, memang Amerika oke, but bukan berarti ini oke really good ya kan. Memang saya ceritakan di video yang lalu kan, memang kita juga mengalami inflasi ya di sini. Harga-harga juga naik, terutama harga makanan. Nah, di saat karena apa ya? Aku rasa semua sama di mana ya? Di mana waktu kita udah dihajar oleh COVID, habis itu perang Rusia dan Ukraina. Jadi begitu kita mau bangkit, terus ada masalah dunia yang aku rasa ini memang tidak cuma di Amerika saja. Aku rasa ini hampir di seluruh dunia, ya kan? Ini terjadi. Jadi ekonomi gonjang-ganjing ini ada seluruh dunia. Memang ini saat ini really terjadi di Amerika. Terus apa yang rakyat kecil rasakan sekarang ya? Sebagai rakyat kecil kita ya tetap aja bekerja, but banyak berita-berita apa ya tentang kayak
untuk mencari pekerjaan sekarang ini agak sulit, ya kan? Kayak Amazon, kayak perusahaan besar itu banyak yang layoff sekarang ini ya. Aku dengar begitu juga. Walmart itu suatu giant retail market, kayak supermarket terbesar di begitu, banyak yang menutup tokonya juga. Selain itu somehow alasan mereka itu apa? Alasan mereka itu penjualan tidak mencukupi. Jadi banyak sekali Walmart Supercenter itu yang tutup ya, di beberapa tempat banyak sekali. Yang perlu Anda ketahui, Walmart itu adalah ibaratnya urat nadi perekonomian di Amerika juga. Seperti halnya juga transportasi, seperti halnya perusahaan yang lain. Karena apa? Walmart itu satu toko itu bisa meng-hiring ribuan orang. Oke, bisa mempunyai ribuan employee. Nah, kalau satu Walmart itu tutup, ibaratnya 1.000 orang udah layoff. Nah, akhirnya apa? Mereka akan berkompetisi mencari pekerjaan lain di tempat yang lain. Akhirnya kan begitu. Aku dengar itu more than 10,000, more than 10 superstore, Walmart superstore, Walmart seperti itu tutup. Jadi ya ibaratkan satu store itu 1.000 orang, ya 10.000 orang layoff untuk saat ini. Itu bagi penduduk kecil terutama itu sungguh sakit ya. Akhirnya mereka mencari pekerjaan lagi di tempat lain begitu. Dan aku ndak tahu apa lah ya pengaruhnya tentang bank yang tutup itu, pengaruhnya terhadap ekonomi apa abad. Yang aku tahu itu suatu tanda, seperti aku bilang, bahwa ekonomi di Amerika saat ini dalam keadaan kurang baik begitu. Nah, tapi kalau bagi Anda sebagai turis, sebagai orang Indo, ya tetap aja memang tidak ada pengaruhnya bagi turis. Yang orang Amerika harapkan turis datang ke Amerika, ya kan? Karena bagaimana juga bagian kalian yang tinggal di Indo, saya tidak tahu berapa uang tukar dolar ke rupiah saat ini, mungkin tetap aja 15.000. Jadi itu tidak ada pengaruhnya. Jadi tidak ada pengaruhnya bahwa bagi orang Indo ke Amerika atau tidak, itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya. Jadi Anda tetap aja kalau ingin jadi turis, mungkin malah kesempatan bagi kalian yang datang ke Amerika itu lebih mudah, kesempatan untuk mendapatkan visa itu lebih mudah. Jadinya mungkin malah begitu. Tapi kalau bagi kalian yang ingin bekerja di Amerika, yaitu tadi aku ceritakan, mungkin kalau dulu kalau Anda memang datang ke Amerika untuk bekerja, ya kan, itu begitu datang atau seminggu Anda sudah mendapatkan pekerjaan, oke. Untuk saat ini mungkin akan agak lama. Karena apa? Pertama juga masalah ekonomi tadi, ya kan. Kedua, ini menjelang musim panas, oke. Dimana biasanya untuk Asia Oriental restoran, musim panas itu musim di mana mereka really low dalam penjualan. Jadi kalau Anda musim panas mencari pekerjaan di Amerika itu agak kesusahan. Oke. Jadi Anda memang kalau memang ingin ke Amerika mencari pekerjaan, ya Anda harus bersabar. Anda harus keep calling one by one, atau Anda harus mencari pekerjaan lewat teman yang kenal. Oke. Selain itu, kedua, di waktu musim panas, oke,
banyak anak-anak sekolah itu spring break, apa what they call spring break, summer break. Oke, spring break udah baru saja udah lewat. So summer break itu anak-anak itu libur 3 bulan. Jadi anak-anak sekolah itu mencari pekerjaan kayak part time. Jadi Anda kalau ingin bekerja musim panas itu Anda Anda harus berkompetisi dengan anak-anak sekolah juga yang mari mencari pekerjaan. Juga memang musim-musim panas itu lowest penjualan dalam sejarah perestoran, khususnya oriental restoran di Amerika, Japanese, Chinese, Thai, Vietnam, any restoran oriental restoran itu lowest penjualan biasanya begitu. Aku sendiri nggak tahu kenapa, but could be karena panas ya kan, orang-orang ingin mencari makanan yang lebih dingin atau gimana, but itu yang terjadi. Itu yang terjadi selama pengalamanku selama dulu jualan di restoran, kerja di restoran. Musim panas itu selalu sepi, restoran itu selalu sepi. Jadi begitu. Jadi ini perlu Anda ketahui. Jika ingin mencari pekerjaan ke Amerika, musim panas itu agak susah. Oke. So Anda, aku harap kalian prepare. Jadi prepare uang lebih banyak karena apa? Karena Anda akan menyewa tempat, menyewa hotel lebih lama selama dalam waktu penungguan mencari kerja, biasanya begitu. But tapi ya memang saya sarankan kalau Anda ingin bekerja ya kan, lebih baik cari teman yang tahu, karena mulut ke mulut atau teman ke teman di Amerika itu pekerjaan itu lebih gampang didapatkan karena informasinya juga akan lebih clear daripada Anda calling one by one, telepon dari satu ke satu ke restoran, karena juga Anda orang baru ya kan. Jadi saya sarankan kalau Anda ke Amerika ingin bekerja, Anda paling tidak prepare punya teman yang bisa di calling, yang bisa ditanyain tentang pekerjaan. Jadi Anda akan cepat mendapatkan pekerjaan. Meski ada juga agent yang bisa bantu kadang, kayak di New York, kayak di Los Angeles itu biasanya ada agent pekerjaan yang bisa bantu, Anda harus menemukan juga nomor-nomor mereka. Jangan tanya saya enggak. Terus terang saat ini karena sudah lama sekali saya enggak berhubungan dengan kayak agent pekerjaan atau apa, sungguh-sungguh saya tidak tahu tentang hal itu. Juga saya tidak punya teman yang bisa membantu tentang pekerjaan. Tapi saya bisa ngasih info, ngasih cerita, at least paling tidak update tentang gimana Amerika, right? I hope di situ Anda bisa punya persiapan dikit sebelum datang ke Amerika, alright? Oke, aku rasa cukup di sini aja ya info yang saya kasihkan ke kalian. Semoga ada manfaatnya, dan bagi kalian yang datang atau yang udah datang di Amerika, saya ucapkan selamat dan welcome to Amerika. Okay, enjoy your time, nikmati. Saat ini di tempatnya Uncle Ben ini hujan ya. Ini hujan, dan di beberapa juga tempat di California itu sampai banjir. Di tempat Uncle Ben juga banjir. Ini sungguh yang tidak pernah terjadi tahun-tahun lalu. Makanya saya udah planning ya. Aku bilang saya udah planning mau liburan kan ke California, dan karena hujan, karena ada badai, ada salju, itu akhirnya aku cancel. Nanti aku reschedule lagi, mungkin kalau udah mulai musim panas.
Ya anak-anak kecewa, but I think this is better way. Jadi tunggu saja nanti ceritanya Kevin kalau pergi ke California, karena udah lama sekali ya. Juga kita tidak pergi liburan agak jauh. Ya cuman kita liburan ke tempat-tempat dekat di sini di sekitar Utah, paling Utah, Las Vegas, but lama sekali tidak liburan agak jauh. Jadi ya semoga apa ya, cuaca dan keadaan di Amerika ini membaik ya kan, jadi kita bisa bekerja dan hidup normal seperti biasanya dulu. Oke, anyway, bagi teman yang udah datang aku ucapkan selamat, sekali lagi ucapkan selamat, welcome to Amerika. Oke, dan sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya, bye bye.